Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia dari kelas PTIKG. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dosen Fadli Rahman Baso, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu manajemen proses dalam sistem operasi. Apa itu diagram state? Diagram state atau diagram keadaan adalah representasi grafis yang menunjukkan perubahan status suatu proses dalam sistem operasi selama siklus hidupnya. Diagram ini membantu memahami bagaimana proses berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya yaitu kondisi pertama dalam pemesanan makanan online. Langkah yang pertama yaitu pelanggan memesan makanan melalui aplikasi, lalu restoran menerima pesanan dan mulai menyiapkannya. Selanjutnya, kurir mengambil makanan dan sedang dalam perjalanan menuju pelanggan. Pelanggan menuju pesanan tiba, dan yang terakhir pesanan sampai dan pelanggan menerima pesanan sesuai dengan barang yang dipesan. Selanjutnya yaitu kondisi yang kedua dalam menggunakan ATM tarik tunai. Yang pertama, kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin, lalu pengguna memasukkan PIN dan memilih menu tarik tunai. Yang ketiga yaitu ATM memproses transaksi dan menghitung uang. Lalu pengguna menunggu uang keluar dari mesin, dan yang terakhir uang keluar, kartu dikembalikan, lalu transaksinya pun sudah selesai. Materi selanjutnya yaitu operasi-operasi dalam manajemen proses. Yang pertama, pembuatan proses. Saat sebuah proses baru dibuat, sistem operasi harus menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti memori, CPU, dan file. Proses baru biasanya dibuat melalui yang pertama code atau dalam sistem operasi berbasis Linux atau Unix. Yang kedua, create process atau dalam Windows, dan yang terakhir spawning yaitu pembuatan proses pada anak oleh proses induk. Yang kedua yaitu penghentian proses. Proses bisa dihentikan karena beberapa alasan. Yang pertama, selesai menjalankan tugasnya, mengalami error atau kesalahan fatal, dan dihentikan oleh pengguna ataupun sistem. Yang ketiga yaitu penjadwalan proses. Sistem operasi mengelola antrian proses dan menentukan proses mana yang mendapatkan eksekusi CPU menggunakan berbagai algoritma seperti round robin, priority scheduling, multi-level queue scheduling. Yang keempat yaitu eksekusi dan penangguhan proses. Yang pertama ada suspend atau proses dipindahkan dari memori utama ke disk untuk menghemat sumber daya. Yang kedua yaitu ada resume atau proses yang ditangguhkan dikembalikan ke memori utama untuk dieksekusi kembali. Yang terakhir yaitu sinkronisasi proses. Ketika beberapa proses mengakses sumber daya yang sama, sinkronisasi diperlukan untuk mencegah konflik. Materi yang terakhir yaitu algoritma dalam manajemen proses. Dalam manajemen proses sistem operasi, algoritma digunakan untuk mengatur dan mengelola proses agar berjalan efisien. Beberapa algoritma utama dalam manajemen proses yaitu yang pertama first come first serve atau proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya, dan sederhana tetapi dapat menyebabkan konvoy efek. Yang kedua yaitu SJN atau SJF, di mana proses dengan waktu eksekusi paling pendek diprioritaskan dan optimal dalam mengurangi waktu tunggu, tetapi sulit diterapkan jika tidak mengetahui durasi proses sebelumnya. Yang ketiga yaitu round robin, menggunakan time quantum atau waktu tertentu untuk setiap proses sebelum berpindah ke proses berikutnya, dan cocok untuk sistem multitasking dan time sharing. Selanjutnya yaitu priority scheduling, di mana setiap proses memiliki prioritas atau proses dengan prioritas lebih tinggi dieksekusi lebih dahulu.
dan bisa menyebabkan starvation atau proses dengan prioritas rendah tidak pernah dieksekusi. Dan yang terakhir yaitu multi-level queue scheduling, di mana proses dibagi dalam beberapa antrian berdasarkan kategori, misalnya sistem, interaktif, dan batch. Dan setiap antrian bisa memiliki algoritma penjadwalan yang berbeda. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.